Laut Mati ini sebenarnya danau yang besar sekali. Garis pantainya ada yang masuk wilayah Yordania dan ada yang masuk di wilayah Israel Selatan. Laut Mati juga bisa dilihat dari arah Gunung Nebo, gunungnya Musa yang di wilayah Yordania. Di wilayah nggak jauh dari Laut Mati ini juga ada Qumran dengan bukit-bukit garamnya. Saya mencoba diajak tour guide, bahkan mengambil bongkahan batu di bawah bukit-bukitnya, benar rasanya asin. Di wilayah Qumran ini juga ada gua-gua kuno dan tempat ditemukannya artefak kuno maupun gulungan-gulungan kitab orang Yahudi. Saya berada di Laut Mati. Di belakang saya orang-orang bukan berenang tapi mengambang. Kenapa di tempat ini orang bisa mengambang? Karena kadar garamnya sangat tinggi, ya, sehingga di pinggir pesisir pantai bisa kelihatan itu bukan pasir tapi itu sebenarnya garam. Jadi seperti air yang diisi garam, diaduk, nggak larut lagi, ditambah garam lagi, jadi 33%. Kenapa ini bisa menjadi lautan garam? Ini bukan laut tapi danau, ya, disebut Laut Mati tapi sebenarnya danau. Karena ini tempat terendah di muka bumi. Jadi sungai dari berbagai arah mengalir ke danau ini selama ribuan tahun. Danau ini hanya menerima air dan tidak mengalirkannya. Karena sudah berlangsung selama ribuan tahun, hanya menerima air yang membawa kadar garam, tidak seberapa tentunya, tapi tertimbun tahun demi tahun. Dan juga sebenarnya di beberapa bukit di sekitar danau ini ada semacam gunung garam, ada hujan, garam dibawa, tertimbun selama tahun demi tahun. Air mengalir ke tempat ini tanpa dialirkan ke tempat lain. Maka akhirnya danau ini menjadi seperti danau garam. Disebut Laut Mati. Kenapa disebut Laut Mati? Selain kadar garamnya yang tinggi, disebut Laut Mati karena tidak ada kehidupan. Tidak ada ikan, tidak ada udang, bahkan mikroba, amuba, dan segala macam kehidupan lainnya tidak ada di danau ini. Karena kadar garamnya terlalu tinggi. Ini sebenarnya bisa menjadi sebuah ilustrasi bahwa kehidupan hanya ada di danau-danau di mana air mengalir dan juga mengalirkannya ke tempat lain. Inspirasi bagi kita, kehidupan hanya ada di mana kalau kita ini menerima berkat dan mengalirkannya menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak pernah menjadi bodoh dengan memberi, mengajari, atau memberi nasihat kepada orang lain. Justru kita menjadi semakin bijaksana kalau kita memberi nasihat kepada orang lain. Anak-anak yang belajar, memberitahu teman-temannya cara belajar, justru menjadi lebih pandai. Karena mengajari orang lain adalah cara belajar yang paling mudah. Seorang guru menjadi lebih hafal setelah dia mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kehidupan ada apabila orang menjadi hidup bagi orang lain. Berkat berkelimpahan ketika orang menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau orang hanya menimbun bagi dirinya, contoh yang paling praktis sebenarnya, kalau Anda makan setiap hari dan Anda tidak berak, Anda tidak mengeluarkannya, saya berani jamin 100% Anda pasti sakit. Ya, itu serupa analog dengan Laut Mati ini. Menerima air tanpa mengalirkannya, maka tidak ada kehidupan di sini. Walaupun tentunya menjadi daya tarik wisata, tapi saya bicara soal kehidupan. Tidak ada kehidupan karena tidak mengalirkannya ke tempat yang lain. Jadi mari kita nikmati hidup yang lebih baik, lebih diberkati dengan menjadi berkat.